Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube saya Pungi Sasando. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan saya akan tes terbang pesawat RC Glider ini ya. Ini saya mau jajal tes endurance pakai baterai 2200 mAh ya. Kemarin kan mau nyobain sore-sore itu udah sampai di sini, lupa bawa buzzer checkernya. Jadi ini saya mau maksimalkan, saya tes seberapa lama sih pesawat ini bisa terbang. Kalau sebelumnya itu pakai baterai yang 1500 mAh bisa sekitar 39 menit, 50 detik, hampir 40 menitan ya. Nah ini tak jajal pakai yang 2200 mAh, harusnya bisa terbang lebih lama lagi ya. Oke, ini sudah saya konekkan tadi, tinggal saya cek dulu remote-nya. Jadi nanti saya cuma terbang santai, muter-muter karena ngecek endurance ya. Oke, kita cek belok kiri. Kalau kiri itu yang kanan turun, yang kiri naik, dan sebaliknya elevator naik. Oh, elevatornya kebalik ini. Sepertinya ini modenya keliru guys, tak ganti dulu ya. Apa ini ya? Nah, udah bener. Jadi tadi saya keliru modenya. Tadi mode pesawat trainer, kalau ini kan glider, belum saya kasih nama. Ini belok kiri. Oke, udah bener. Kanan naik, turun, kiri, kanan. Oke, udah bener. Siap kita terbangkan ya. Ini karena pesawatnya tanpa roda, jadi landingnya di rumput. Di rumput bisa, di kayak gini, di apa namanya, bekas tanduran padi. Oke, bismillah, persiapan kita terbangkan guys. Anginnya ini mulai datang, tadi udah hanteng sih. Tapi anginnya mendingan. Tadi sebelumnya lebih kenceng lagi. Jadi saya mau terbang santuy-santuy. Anteng ya, kalau udah ada angin enak ini. Kalau maksudnya anginnya nggak gede banget. Sama saya cek dulu perlu ngetrim apa enggak. Karena waktu itu saya maiden anginnya besar. Barangkali pas saya ngetrim kurang pas. Jadi ngetrim keadaan angin sama nggak ada angin beda ya. Kadang kita ngetrim keadaan angin, wah ini pesawatnya kayak kurang enak gini-gini. Ternyata setelah kita terbangnya nggak ada angin, berubah lagi settingannya. Ya karena efek ada angin itu pas ngetrim pertama. Kayak udah anteng ini. Ini buat FPV, nah ini anteng banget. Nggak saya remote, bentar ya. Saya arahkan ke barat, nanti biar di syuting Mas Dimas remote-nya. Ini mas, nggak saya remote, itu terbang sendiri pesawatnya, bisa di syuting. Nah itu belok karena dapat angin ya, enggak apa-apa. Nah itu muter sendiri. Itu tadi sudah saya kasih alarm buzzer, jadi ketika nanti baterai habis dia akan berbunyi. Oke, saya mau nyobain terbang tinggi, terus saya matikan mesin ya. Saya mau main gliding-glidingan, seberapa glide-nya itu ketika angin seperti ini. Anteng banget pesawatnya. Karena semakin tinggi itu semakin anteng guys, pusaran angin besar itu malah di bawah. Yang penting terbangnya jangan sampai di atas 120 meter ya. Ini gasnya 50%. Ya dia udah mulai naik-naik itu. Saya sengaja maju terus biar irit powernya naiknya tipis-tipis, jangan terlalu ndangak ya, karena gasnya cuma 50%, biar nggak setal. Nah itu semakin naik pesawatnya.
Nah, kelihatan tuh semakin naik dan semakin stabil di sana dia. Yang penting saya disorientasi, tetap harus fokus lihat pesawatnya. Oke, saya matikan mesin. Ini nol gas. Jadi saya cuman main kiri kanan, naik turun, nggak bisa main gas karena saya matikan gasnya ini. Ini saya terbangnya berusaha arah ke sana karena biar ngelawan angin. Kayak masih terlalu berat depan dikit, jadi turunnya drastis ya. Masih nol gas ini. Oke, saya tambahin gas lagi. Wow, kesapu angin guys, tapi aman. Karena ini datangnya langsung nyentak ya, bikin kaget. Jadi masih terlalu turun ini, padahal trimnya udah mentok ya. Coba tak trim up, masih bisa depan ini. Oh, masih bisa. Kita naik lagi. Oke, matikan mesin. Nah, ini udah gliding ya pesawatnya. Tadi tak trim up satu kali. Ini tanpa gas ini. Ya, pesawatnya masih berputar-putar. Udah berapa menit berlalu, Mas? 8 menit. 8 menit ya. Ini kalau dikasih FC tambah FPV, wah jos banget ini. Endurance-nya dapat, flight time-nya juga dapat ini. Wah, itu turbulensi. Pesawatnya jadi oleng-oleng sendiri. Di sana banyak angin pusaran, guys. Itu propellernya masih muter ya? Nggak kelihatan. Oh, udah nggak muter. Udah nol gas. Oh, muter lagi. Kena angin. Oke, saya tambahin gas lagi arah ke sini ya. Karena di belakang sini, arah sini ada pohon jati, takutnya kesedot ke situ. Kita naik lagi. Anteng pesawatnya.
Ini harusnya bawa kursi agak ke sana aja mas, biar HP-nya nggak kepanasan ya. Nanti takutnya pas lagi video wah jadi ngekat, jadi teman-teman nggak bisa lihat durasi aslinya, nanti kirain saya potong-potong. Nah, jadi biar durasinya video recordingnya sesuai terbangnya, paling yang saya potong hanya opening atau pas ending video. Kalau flag time ini tetap harus direcord, jadi no potong, no cut-cutan, biar real. Masih kelihatan mas pesawat ini? Kita nolkan gas lagi. Oke, hati-hati ada mobil dim. Nah ini kita muter-muter agak ke sini dim, ada mobil. Oke, nah ini kalau arah ke sini kadang kalah sama anginnya, turbulensi guys. Wah anteng banget. Saya yang belum kesampaian tuh bikin yang tanpa mesin guys, yang ditarik itu ya. Oke, tak tambahin gas. Gasnya cuma 40 kurang, paling enggak 50% untuk bisa naik karena ada angin. Kalau nggak ada angin 35-40 udah naik sendiri ini. Udah berapa menit mas berlalu? 13 menit. 13 menit. Apakah bisa rekor di atas 40 menit? Memecahkan rekor yang kemarin. Lah kemarin itu baterainya 100C, 1500 itu. Lah ini 2270C. Merek CNHL. Nah, ini ceritanya bikin perbandingan guys. Seberapa lama ini. Anginnya mulai besar guys. Di sana juga udah terasa terombang-ambing, padahal itu udah lumayan tingginya.
Antengnya itu kalau ngelawan angin ya ngadepnya. Kalau serong miring gitu pasti sayapnya jadi nggak stabil. Oke, saya matikan gasnya. Jam segini belum ada thermal ya, biasanya kan cari thermal bisa keangkat nanti kena lift gaya angkatnya itu. Senyap ya karena nol gas ini, nggak ada suaranya, mestinya juga nggak denger jauh. Ini kalau baterainya 1500 kan lebih ringan, jadi bisa naik-naik lagi kalau ada angin besar. Tapi kalau pesawatnya terlalu agak berat dengan baterai besar, untuk naiknya agak susah. Kalau dipaksa naik-naik dikit nanti kan bisa setal, kurang speed majunya. Ini masih keadaannya nol gas, masih berputar-putar. Anginnya mulai kerasa ini karena udah mulai rendah. Tak majukan dulu aja biar agak jauh, nanti biar pas ke arah kesini dapat dorongan angin dari belakang, dengan apa ya istilahnya, rencana biar dia bisa naik kalau dapat dorongan ya kan, agak lumayan mengulur jadi nggak cepat landing. Oke, kita belokkan ke sana lagi. Kayaknya agak naik ya dim ke sana itu ya. Padahal nol gas ini. Wah, ternyata ada tekniknya, guys. Jadi biar pesawat ini anu dim ben awet. Kayak orang ngegas terus. Ternyata ada teknik mainnya. Ini pesawatnya sepertinya nggak turun ya, malah naik ya. Naik. Padahal nggak digas ini. Ke bawah angin. Ke bawah angin ya, jos ini berarti. Ada tekniknya, guys. Kalau kayak gini kan asik. Irit. Khusus pecinta endurance, tapi ya kalau nggak suka lama ya pegel lehernya ini. Cuman muter-muter gini. Tapi kalau yang pengen menikmati penerbangan ya kayak gini. Nah, ini udah mulai turun. Nah, udah mulai turun. Kita arahkan ke sini. Karena kalau anginnya nanggung nggak besar sekalian malah cepat turunnya, guys. Oke, saya gas karena di situ ada banyak bambu tanduran cabai, guys. Kalau ketancap nanti bisa sobek nanti bodinya. Ini tak gas lagi. 50% throttle-nya. Apakah sudah mendekati 20 menit, Mas? 21 menit, Mas. Malah lebih.
Berarti masih tersisa 19 menit. Ya 20 menitan lah. Kepotong opening ya. Jadi kita harus target bisa 40 menit dulu biar bisa memecahkan rekor sebelumnya. Lama ndaknya faktor pilot juga ya guys. Pengaruh kita mengendalikan pesawat, seberapa boros main gas, pinter-pinteran cari posisi seperti ini ya. Jadi enggak, oh ini tak pakai bisa segini mas, kok mas Ando pakai bisa lama. Jangan-jangan baterainya double, enggak ya. Karena pilot juga pengaruh, karena kalau main gasnya boros juga pesawat akan lebih cepat turun itu kapasitas MH-nya nanti kesedot. Nah ini nol gas. Muternya kanan ganti guys, dari tadi kiri terus. Mantap banget ngambang. Kita gas lagi. Oke, semakin naik-naik lagi. Cepat banget ya dari ketinggian rendah menuju ketinggian segitu. Oke, gliding lagi. Anginnya agak lebih hanteng. menit. 25 menit. Mantap ya, bawa kursi enak nih guys, biar nggak pegel, bisa sambil duduk.
Oke, kita naik lagi. Angin mulai datang lagi. Enak sih guys tes endurance kayak gini. Yang penting lokasinya ada tempat teduhnya, jadi pilotnya sama mas kameramennya nggak kepanasan kayak gini, enak. Hawanya juga sempribit, semilir, nggak panas, agak dingin. Kalau di lapangan kan panas ngentang-ngentang guys. Wah, anginnya udah mulai kerasa di sana. Itu saya sampai kayak gitu karena saking anu angin nih guys, sampai giel-giel. Oh iya, ini belum saya jajal pakai 3 sel. 3 sel harusnya mampu ya. Karena dari kemarin fokusnya emah nyobainnya 4 sel. 3 sel yang sama-sama 2200 mAh. Cuman bedanya kan selnya selisih 1 sel, jadi lebih ringan lagi. Aku yakin pesawatnya lebih ngambang lagi nih. Wah, itu anginnya kerasa itu di sana. Baterai remote awet masih 7,9 volt, tadi 8 volt. Tapi udah tak terbang, tak buat terbang drone race, tak buat terbang 7 in juga, masih irit. Ini mungkin airframe nanti ada pembaruan, akan saya bikin lebih slim lagi dengan tujuan dia lebih enak lagi terbangnya, hambatannya lebih rendah. Ya itu keceglong itu kayak nabrak turbulensi tadi, hampa udara terus tiba-tiba ada angin. Oke, kita fokusnya maju gini aja. Oke lah, keceglong lagi tuh biar cepat naik, jadi kita fokusnya maju ke depan. Oke, kita tangkis terus radarnya ini sama aileronnya biar posisinya menghadap ke depan. Oke, udah mulai terkendali. Oke, keceglong lagi. Oke, udah mulai anteng lagi pesawatnya. Oke, ayo naik-naik lagi. 30 menit. Kurang 10 menit lagi, Mas. Iya. Kalau kita bisa melampaui 10 menit itu berarti sudah aman. Karena rekornya kemarin baterai 1500 mAh. Bisa 39, berapa detik, hampir 40 menitan. Hitung saja 40 menit gitu. Jadi kita harus main cantik ini biar pesawatnya endurance.
Kita gas lagi. Naiknya juga gampang ya ini pesawatnya, walaupun besar, wingspan-nya 180 cm ya, tapi untuk naik ke ketinggian itu cepet banget karena pesawatnya ringan. Oke, kita harus menghadap ke arah depan karena kalau menyamping-nyamping dia kena gangguan angin, guys. Kita usahakan menghadap ke depan dulu biar dia naik-naik dikit-dikit. Ada mobil. Oke. Itu mobilnya udah pulang pergi, pesawatnya masih terbang ya, Mas. Iya. Saking iritnya baterainya. Baterai remote masih 7,9, irit banget, nyenengke. Mantep. Ini main gas 50%. Tak turunkan 40%. Ah, nek semut. Hampir berapa meter dulu nih, Mas? Iya, Pak. Dulu nanti berapa meter nih? Nggih, nak niki terbangnya di bawah 120, Pak. Ngetes baterai nih, Oh, seberapa irit. iya. Iya, ya. Nggih. Nggih, monggo, Pak. Oke, saya nolkan gas. Saya mau main gliding. Masih kelihatan, Mas, pesawatnya? Kecil, Kecil. masih tapi. Mohon maaf ya teman-teman apabila di zoom pecah karena kita bikin kontennya biar real tanpa potongan. Nanti kalau tak jeda-jeda kan berarti durasinya nanti takutnya dikira bohongan. Jadi ini benar-benar durasi tanpa potongan, kecuali mungkin di opening atau ending kalau saya ada salah ngomong mungkin saya cut ya, tapi kalau khusus flight time-nya ini nggak saya potong biar teman-teman tahu pesawat ini mampu terbang berapa menit. Udah berapa ini, Mas? 34 menit, Mas. 34, masih kurang 6. Kurang 6 menit. Tangannya udah lumayan sih. Nggak pegel, cuman kaku. Harus lurus ke bawah ini megang remote. Jadi semakin ringan, baterai semakin kecil, itu akan bisa naik mungkin kalau kena angin-angin kayak gini. Ya minim 3 sel, jangan di bawah 3 sel. Kalau 2 sel terlalu ngoso. Terus juga segitinya nggak ketemu kalau 3 sel. Kok 3 sel, 2 sel. Ya itu agak naik-naik dikit itu pesawatnya di sana. Tapi dibelokin ke sini susah bener, Mas. Kena turbulen karena nol gas ya, ke bawah ke arah sana. Karena ngikutin angin. Ya itu kan kelihatan dari samping ya kalau dia agak naik-naik. Oke, kita belokkan. Set. Tambah gas. Wah, ini rendah ini soalnya.
Harus hati-hati kalau angin besar rendah nyamping kayak gitu, rawan kena sapuan angin. Trotter 50%. Naiknya cepat banget ya. Karena faktor sayap juga. Pemilihan jenis airfoil. Kalau yang chamber saya belum jajal di. Dulu pernah sih bikin airfoil chamber, tak bikin RC. Tapi kontennya udah lama. Mungkin videonya kalau teman-teman mau cari scroll itu di bawah itu udah lama, berapa 1-2 tahun yang lalu mungkin ya videonya. Saya bikin pesawat dengan airfoil chamber seperti F3J airfoilnya, seperti A1, A2, A3 ring. Jadi chamber. Kalau F3J itu chambernya dikit. Oke, nol gas. Kita main ngambang aja. Cari thermal, belum dapat thermal dari tadi. Wah, ini kalau teman-teman baterai remote-nya belum dimodif, terbang lama kayak gini harus siap-siap baterai. Banyak ini pakai baterai ABC. Kalau remote-nya pakai baterai ABC ya. Kalau saya kan remote-nya beda. Baterainya udah saya modif. Oke, udah mulai turun lagi nih. Coba kita bengkan ke sini. Gladingnya masih dapat enggak ini? Harusnya masih dapat. Ayo maju. Ayo maju lagi. Oke. Oke, kita naik lagi. Oh, naiknya cepet guys. Untuk ke arah ketinggian itu dia nggak membutuhkan waktu lama. Mungkin 1 menit udah tinggi nih. Ini padahal main gasku nggak gede. Kalau gede ya nggak sampai 1 menit udah sampai atas. Karena judulnya kita endurance, jadi mainnya kan gasnya nggak digeber-geber. Khusus untuk seperti terbang long range, dikasih kamera FPV seperti itu ya. menit. Kurang 1 menit. Iya. Kurang 1 menit ya paling nggak dilebihkan lah. Harusnya 41 menit tim, karena kepotong kita bikin opening tadi. Jadi harus 41 menit baru rekor terpecahkan. Puluh. 41 menit berlalu, teman-teman. Kita harus lebih dari 40 menit. Apakah dengan ini nol gas sampai dia ke ketinggian rendah mendapatkan 1 menit? Kita lihat saja. Oke, masih ngambang ya. Kita putar ke kiri. Apa next kapan dicoba pakai 3 sel 2200 ya, kan lebih ringan. 41 menit. Berarti sudah terpecahkan dim rekornya. Ini sampai dia terbang nol gas sampai bawah aja udah ngelewatin 1 menit, jadi tembus jadi 41 ya.
Berarti targetnya 1 jam dim. Kurang 20 menit ya. 19 biar tembus 1 jam. Irit banget ini baterainya. Merek CNHL 2200 mAh 70C. Ini remote tak buat terbang jauh seperti ini, tegangan baterai masih 7,9 irit banget ya. Nah ini 7,9 volt. Kan kalau penuh itu 8, berapa 20 volt kalau di remote. Irit. Jadi tadi tegangan dari 8 volt jadi 79, tapi udah dapat 41 menit. Ini kan kalau terbang jauh kayak gini biasanya baterai remote itu akan boros ya. Jadi sinyalnya semakin jauh kan makin boros baterai yang di remote. Tapi ini irit baterai rakitan saya sendiri nih. Semoga memorinya masih ada itu mas. Karena ini terlama ini. Soalnya sebelumnya cuma 40 menitan. 40 apa 22 menit itu sama close videonya itu. Oke, nol gas lagi nih. Bleeding lagi. Oke, masih nol gas ini. Nah ini kita gas lagi, terbang naik lagi. Naik cepet banget ya sampai di ketinggian segitu. Wah, ada turbulensi. Keceklong di sana tadi. Nah, anginnya mulai kerasa itu. Di ketinggian segitu ada turbulensinya tadi. Kayak baterai bunyi ya? Nah, Dim. Coba itu nasi dek. Kayak ada suara baterai. Oh iya, Muni. bunyi. Nah, persiapan landing. Baterai udah bunyi guys. Ini berapa menit Dim? 46 menit.
Wah, berarti belum bisa tembus ini. Targetnya berapa? 1 jam. Nah, itu alarm sudah bunyi. Jadi kita manfaatkan grading terakhir ini biar maksimal dapat berapa menit. Nah, buzzernya sudah bunyi. Di prepare apa kita landing, cari posisi. Oke, landingnya malah ngepasi galengan guys, tapi harusnya aman. Coba kita cek dulu ke sana. Berapa menit mas? 47. Jadi naik banget ya. Next, pakai trik lagi biar terbangnya bisa tembus 1 jam. Jadi nanggung buat kurang dikit. Ini saya cabut dulu buzzernya, suaranya soalnya kenceng. Baterai aman, nggak panas. Saya cabut dulu soketnya. Ya, ini baterainya. Oke, sudah saya cabut. Ini baterai remote baru turun ya, ini 7,8 volt. Ini barusan turunnya. Dari tadi 7,9. Turun 1 volt ya, irit. Oke, saya matikan dulu remote-nya. Saya cek dulu, ini nggak panas motornya, cuma angkat aja. Wah, ini agak rompal ini, nabrak anu tadi. Nanti masih bisa di repair karena kena galengan nih guys. Harusnya tak bengkan ke kiri, tak paksa naik, udah nggak bisa tadi dari samping. Tapi tidak apa-apa, nanti masih bisa di repair. Propeller aman, sayap juga aman. Terus aja, jadi udah bisa mecahkan rekor sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kan terbangnya sekitar 40 menit, ini tadi 47. Berarti ya sekitar 46 lah, dipotong yang opening tadi 46 menit. Yang penting udah bisa melebihi yang 40 menit, jadi lebih 6 menit dari kemarin ya. Karena dari segi bobot lebih nambah bobot ini ya, karena baterainya lebih besar 2200. Jadi mungkin next pakai baterainya, kalau misalkan 2200 itu pakai 3 sel aja, atau enggak pakai 1500 tapi kita main tinggi sama 30% kalau udah di atas, jadi tanpa mematikan motor ya. Jadi berharap nanti akan lebih efisien lagi karena throttle-nya kan stabil ya, enggak naik turun gitu. Oke, sekian, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir di channel YouTube saya. Jangan lupa untuk di komen, like, dan di subscribe. Apabila ada salah kata dari saya dalam membuat video konten kali ini, entah yang saya sengaja ataupun tidak, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.